dan Ring 1 BEM Unpar 2020. Next slide. Dan narasumber kedua kita hari ini ada Kak Denisko. Beliau merupakan mahasiswa Katolik Parahyangan, Universitas Katolik Parahyangan, dan berjurusan Teknik Industri. Beliau juga merupakan ex-content producer at JWS Bros, announcer of Unpar Radio Station, dan co-founder dari Kopi Deko. Mungkin dari narasumber boleh say hi kepada peserta-peserta. Kak Adel dan Kak Denis, silahkan. Oke, halo semuanya teman-teman. Salam kenal semuanya. Mau ngucapin thank you juga buat panitia, buat Sherin, Haikal, dan tim semuanya udah kasih aku kesempatan buat ngomong di sini. Semoga hari ini bisa bermanfaat ya diskusi publiknya. Itu aja sih dari aku. Dari aku, halo semuanya, nama aku Denis, biasa dipanggilnya Deko. Aku kayak tadi jurusan TI dari Unpar. Makasih She dan teman-teman udah kasih kesempatannya buat berpendapat dan ngobrol sama kalian di sini. Terima kasih Kak Denis, Kak Adel atas perkenalan dari kalian. Dan selanjutnya kita akan membahas latar belakang dan sedikit pemaparan teori oleh Kak Sherin. Kak Sherin, dipersilahkan. Oke, terima kasih Haikal. Jadi perkenalan dulu, nama aku Sherin dan aku akan menjelaskan tentang latar belakang kegiatan ini dan pemaparan sedikit tentang teori kegiatan pada hari ini. Jadi latar belakang kegiatan ini itu apa sih? Latar belakangnya adalah pertama dari kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Di mana pada hukum internasional pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang Dasar 1900 pasal 28. Kebebasan mengeluarkan pendapat ini merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Hak berpendapat mencakup kebebasan berpendapat secara lisan maupun tulisan. Sebelumnya kebebasan ini hanya terbatas melalui media massa seperti televisi, radio, dan koran, ataupun melalui demonstrasi dan sebagainya. Namun pada saat ini dengan berkembangnya teknologi dan makin maraknya media sosial yang bermunculan di internet, maka ruang untuk berpendapat nih makin terbuka luas. Nah, yang kedua tuh adanya pesat media sosial yang mendorong perubahan dalam pola identitas masyarakat cyber dan pola pendistribusian informasi yang selama ini telah terkotak-kotakan dalam media tradisional. Nah, pola identitas yang terjadi di media cyber telah berubah dari anonimitas menjadi lebih personal. Pengguna media sosial sendiri itu ternyata didorong untuk mempublikasikan konten yang sifatnya pribadi, seperti mulai dari tanggal lahir, gender, keyakinan, penyertaan foto diri, dan seterusnya. Nah, netizen memperlakukan akun dalam media sosial sebagai ruang private mereka. Dan pola pendistribusian informasi tidak lagi berlangsung secara pasif, seperti yang selama ini terjadi pada media tradisional. Dalam dunia cyber, pengguna berperan aktif dalam produksi, distribusi, dan melakukan pembahasan selayaknya media massa. Yang terakhir, ada fenomena kebebasan pembuatan dan pendistribusian informasi dalam media sosial yang menyebabkan bebasnya kontrol akan konten informasi yang tersebar di kalangan netizen. Hal tersebut memicu timbulnya berita palsu atau sering disebut juga dengan hoax, dan informasi yang berisikan kebencian atau hate speech. Next slide. Nah, hate speech itu apa sih? Jadi hate speech itu merupakan tindakan komunikasi seseorang atau kelompok yang berupa provokasi, hasutan, dan hinaan pada pihak lain. Dan apa sih itu hoax? Jadi hoax itu merupakan sebuah pengertian pemberitaan palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, sebuah organisasi kemasyarakatan yang fokus terhadap telekomunikasi Indonesia mengadakan survei mengenai wabah hoax nasional. Menurut survei tersebut, hoax yang paling sering diterima berupa tulisan, yaitu sebesar 62,10%, berupa gambar sebesar 37,50%, dan berbentuk video sebanyak 0,40%. Oleh karena itu, media online berperan penting dalam penyebaran berita palsu yang berkembang dalam masyarakat. Hate speech sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui surat edaran atau SE tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015. Nah, dampak negatif yang seringkali terjadi dengan adanya penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian ini cukup meresahkan.
mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari netizen maupun masyarakat secara umum, kehilangan reputasi hingga mengancam nyawa. Next. Nah, kebebasan itu apa sih? Jadi kebebasan itu merupakan keadaan yang tidak terikat dan bebas dalam berperilaku, bertindak, dan bersuara. Di mana internet menjadi wadah paling terbuka dalam menyuarakan pendapat, dan salah satu tantangan dan ancaman kebinekaan Indonesia adalah ujaran kebencian. Nah, kebebasan ini merupakan hak asasi manusia paling hakiki. Kata kebebasan itu sebenarnya berasal dari bebas yang artinya lepas, merdeka, dan tidak terikat. Sedangkan dalam KBBI, kata kebebasan memiliki arti keadaan bebas dan kemerdekaan. Nah, internet ini dianggap sebagai saluran yang menawarkan kebebasan demokrasi yang hampir tak terbatas untuk melacak informasi, untuk berkorespondensi dengan ribuan individu lain, dan secara spontan membentuk komunitas virtual yang tidak mungkin dibentuk dengan jalan lain secara tradisional. Karena itulah masyarakat menganggap dunia maya menjadi wadah terbaik dalam menyuarakan pendapat dan ekspresi terhadap permasalahan yang dihadapi. Next slide. Sekian penjelasan dari saya lemparkan lagi kepada Haikal. Terima kasih. Terima kasih Kak Sherin untuk penjelasannya. Jadi itu dia adalah pemaparan teori yang dibacakan dan latar belakang yang dibacakan oleh Kak Sherin. Nah, selanjutnya kita mulai aja kali ya ke diskusi bersama narasumber. Oke, next slide boleh. Belum. Oke. Nih, belum. Aku pengen nanya nih ke Kak Denis sama Kak Adel. Kak, boleh tahu nggak bagaimana sih dampak negatif maupun dampak positif dari kebebasan berpendapat di media sosial di kehidupan nyata? Boleh Kak Adel, silahkan dijawab dulu. Oke, thank you Haikal. Oke, teman-teman kita santai aja ya kalau misalnya nanti di tengah jalan ada yang mau tanya atau apa, langsung nggak apa-apa, langsung mau potong aja juga nggak apa-apa. Oke, kalau menurutku media sosial itu satu tempat yang benar-benar luas banget. Benar-benar nggak ada pagar, jadi siapapun bisa masuk, gitu ya, bisa stay dan bisa melakukan apapun di sana. Jadi mau itu dari anak SD gitu ya, baik itu kakek-kakek, nenek-nenek, semua itu bisa masuk ke media sosial dan bisa jadi siapapun di media sosial, bisa ngelakuin apapun di media sosial. Jadi emang ya medsos tuh sebebas itu. Salah satu tempat paling bebas di mana kita literally bisa jadi siapapun. Benar-benar walaupun misal kita anak kuliahan, tapi kita misalkan mau pura-pura jadi artis, kita bikin akun dengan pakai nama artis itu bisa banget. Jadi benar-benar media sosial itu sebebas itu. Nah, kalau menurut aku nih ya, positif negatifnya. Positifnya iya tadi itu, karena dengan bebas kita bisa ngelakuin apapun, kita juga dibatasin layar ya. Jadi kita nggak, kalau misalkan kita lagi berpendapat nih di media sosial, kita komen gitu di satu akun, orang nggak tahu kita siapa, kita juga nggak tahu orang siapa. Kita dibatasin layar, jadi ya kita merasa aman gitu. Gue mau komen apapun, gue safe karena gue dibatasin layar. Dia nggak tahu gue siapa, dia nggak tahu tempat tinggal gue di mana. Jadi gue mau ngapain aja bebas gitu istilahnya. Jadi benar-benar bebas, sebebas itu kita mau ngapain aja di media sosial. Itu salah satu enaknya juga mungkin ya, positifnya. Kita bisa jadi siapapun, bisa berkreasi apapun, bisa buat apapun di sana, bisa berpendapat apapun. Nah, tapi pasti juga ada negatifnya ya. Negatifnya ya karena terlalu bebas itu, karena nggak ada pagarnya itu. Jadi ya nggak ada yang membatasinya itu. Jadi karena saking bebasnya bisa aja sampai nanti yang kayak tadi udah dibahas juga muncul hoax atau hate speech segala macam karena emang nggak ada batasnya. Mungkin ada batasnya kalau UU ITE segala macam gitu ya. Tapi kan itu nggak yang semua apa yang kita lakuin di medsos bisa diliatin sama semua, nggak juga. Jadi kalau menurut aku itu sih, Haikal. Oke, makasih Kak Sherin, Kak Adel. Oh ya, silakan Kak Denis mau ditambahin. Aku tadi mau langsung simpulin, tapi boleh Kak Denis. Kalau menurut gue justru mungkin dari positifnya dulu ya, kita jadi bisa lebih apa ya, lebih dekat gitu sama orang yang mungkin dulu kita rasa susah untuk dijangkau, misalnya kayak artis, kayak public figure, atau mungkin presiden bahkan kita mungkin aja bisa nge-reach gitu lewat sosial media. Kita tahu dia ngapain aja. Tapi negatifnya adalah menurut aku
tempat ini yang bebas ini selain bisa buat belajar, tapi bisa buat nipu juga. Jadi kita bisa ditipu lewat sosial media kayak tadi. Kayak misalnya kita nggak tahu dia siapa di belakang layar. Mungkin dia adalah cewek gitu, tapi di bio-nya cowok gitu kan. Jadi yang hal-hal kayak gitu yang kita nggak bisa nyaring dan kita nggak bisa tahu gitu. Dan menurut aku itu cukup bahaya sih. Dan itu menurut aku positif dan negatifnya dari sosial media sih. Oke, terima kasih Kak Denis. Kak Adel, berarti menurut Kak Adel sendiri tadi dampak positif negatif dari media sosial itu merupakan tempat yang luas menghasilkan pendapat ya. Dan minusnya juga karena terbatas layar dan anonimus, kita dapat merasa aman dan dapat berkreasi sebebas mungkin. Jadi minusnya itu ya, jadi bisa seenak-enaknya mungkin Kak Adel ya. Dan kalau untuk Kak Denis, dari positifnya mungkin bisa lebih dekat dengan orang-orang yang bisa tidak terjangkau, seperti artis dan presiden, tadi kata Kak Denis. Dan negatif dari kata Kak Denis juga, karena terlalu bebas juga, terkadang marak terjadi penipuan di media sosial yang tidak terkendali, misalnya berita hoax dan lain-lain. Gitu ya Kak Denis ya? Oke, terima kasih. Aku jadi menambah ilmu tentang media sosial. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, untuk Kak Denis dan Kak Adel. Bagaimana perilaku masyarakat di Indonesia dari menyikapi kebebasan berpendapat media sosial di kehidupan nyata? Silahkan Kak Denis deh, boleh dulu menjawab terlebih dahulu. Menurut aku netizen Indonesia tuh sangat apa ya? Sangat menggebu-gebu gitu ya. Kalau misalnya kita misalnya kita gimana ya? Nanti aku bakal cerita sih di akhir kayak pengalaman aku sendiri. Cuman itu benar-benar parah banget. Jadi kayak sesuatu yang mereka nggak tahu nih benar atau enggak. Ketika kita berlawanan dengan pihak mereka yang mereka pada ngedukung pro sana kita kontra, itu benar-benar mereka bisa nge-hit kita habis-habisan. Dan akhirnya awalnya kita mentalnya bagus-bagus aja bisa dibikin mental breakdown sama mereka. Jadi kayak sebenarnya bisa aja kita benar gitu. Tapi kenapa kok kita jadi ngerasa bersalah gitu karena kita ikut berpendapat. Jadi menurut aku warga Indonesia ketika berkomentar di sosial media itu masih kurang bijak sih menurut aku ya. Jadi kayak mereka ya bodo amat lah, kita ikut mayoritas aja deh gitu. Padahal mereka nggak tahu fakta yang benar tuh kayak gimana gitu sih. Terima kasih Kak Denis. Boleh Kak Adel tanggapannya? Kayak aku setuju banget sih sama Denis. Orang Indo tuh suka banget sama yang namanya kebebasan. Nggak usah jauh-jauh deh, kita tanya diri kita sendiri gitu ya. Kayak nggak pengen lah diatur gitu ya, segala macam. Pengennya semua bebas. Lu siapa gitu, apalagi ya bisa ngatur gue ngapain di medsos, segala macam. Jadi ya itu kelihatan juga gitu. Somehow kelihatan juga di apa yang kita lakukan di medsos gitu. Kadang yang kita kasih pendapat tuh nggak bisa dikontrol, segala macam. Kadang mungkin kita nggak tahu itu impact-nya gimana ya, tapi karena salah satu kebebasan itu jadi kayak tadi Dennis bilang juga impact-nya tuh bisa ke orang lain tuh gede gitu walaupun kita mungkin nggak ngelihat impact itu sih gitu. Oke, berarti dari kata Kak Denis tadi dibilang netizen Indonesia itu sangat menggebu-gebu yang berdampak kepada orang lain. Karena terkadang mereka tidak bisa membedakan yang baik dan benar gitu ya Kak. Dan mungkin kurang bijak dalam menggunakan media sosial. Ya banyak sih Kak yang gitu bijak-bijak kayak tiba komen yang nggak jelas apa-apa. Mungkin tuh ada bersangkutan dengan bocil-bocil gitu ya Kakak tahu kan kayak bocil-bocil gitu, bocil kematian apalah gitu lah. Kadang tahu kan Kak, mungkin itu kali ya Kak. Berarti untuk Kak Adel sendiri tadi orang Indonesia terlalu bebas yang berpendapat tuh kurang terkontrol ya, sama aja berarti hampir sama dengan Kak Denis ya Kak Adel ya. Kayak terlalu bebas kayak lagi foto itu ngapain sih gitu mungkin ya kayak. Oke lah lanjut. Menurut Kakak keuntungan dan kerugian adanya kebebasan di media sosial terhadap persatuan Indonesia itu apa sih Kak? Kak Adel boleh terlebih dahulu dijawab. Oke. Kalau menurut aku medsos tuh dulu kan sebenarnya tujuan awalnya tuh ya buat kita komunikasi sama ya bisa dibilang sebagai alat eksistensi diri lah ya, gimana kita ada dan bisa dilihat sama orang. Tapi kalau kita lihat seiring berkembangnya zaman gitu, sekarang tuh medsos sudah bahkan dipakai buat bisa mempengaruhi politik dan bahkan hal-hal lain yang lebih krusial lagi gitu ya. Jadi kalau keuntungan dan kerugian kaitannya dengan persatuan Indonesia sebenarnya kalau keuntungannya ada baiknya ya kita bisa berpendapat di media sosial karena
ya kapanpun kita bisa nyampein pendapat kita gitu sekarang. Kalau kita nggak suka sama suatu, kita bisa berpendapat dan itu bisa misalkan nanti sampai ke presiden segala macam gitu didengar sama orang banyak. Tapi kalau dulu gitu ya, kalau zaman dulu kan belum ada medsos gitu ya. Baru misalkan media cetak kita ya kalau mau berpendapat susah banget gitu ya. Masa kita harus nulis surat ke presiden, harus nulis surat buat dimasukin ke koran gitu banget kan kayak mager banget gitu. Kalau sekarang ya enaknya udah tinggal ngetik doang sambil tiduran sambil apa juga bisa gitu. Kalau kerugiannya, ya balik lagi ke yang tadi sih, bisa aja sampai hal-hal sensitif yang dibahas dan bisa ngejelekin satu pihak gitu. Jadi, ya namanya udah bukan persatuan lagi, tapi udah jadi menjelekan satu pihak gitu. Gitu. Terima kasih Kak Adel. Kalau Kak Denis boleh tanggapannya nih pernyataan yang tadi? Jujur, aku sangat setuju sih. Dan menurut aku, dengan adanya sosial media gitu ya sekarang, kita gampang buat mempersatu gitu. Kayak misalnya kita tinggal bikin aja posting sesuatu, terus nanti ada link grup WhatsApp-nya buat jadi komunitas, dan akhirnya semua jadi bersatu di dalam sana karena satu postingan, dan itu kita bisa menggiring opini orang-orang lewat satu komunitas itu gitu, dan mau tumbal kan sebenarnya. Jadi sangat bisa banget sih kalau ngomongin soal keuntungan ya. Mungkin aja bisa mempersatu, tapi bisa memecah belah juga. Misalnya yang gabung ternyata orang-orang nggak benar semua di komunitas itu. Dan akhirnya malah merusak ekosistem yang ada. Gitu sih. Ya, terima kasih Kak Denis. Berarti tadi bisa dibilang kata Kak Adel tadi sering berkembangnya zaman, medsos dapat mempengaruhi hal yang krusial seperti politik dan lainnya. Kaitannya dengan persatuan Indonesia adalah kita dapat menyampaikan apapun di sosial media yang dapat menyatukan orang banyak. Contohnya satu pendapat bisa sampai ke presiden. Namun terkadang banyak juga hal yang mengharukan yang dibahas yang juga tersensitif gitu ya Kak. Oke. Untuk Kak Denis sendiri tadi kata Kak Denis itu media sosial dapat menyatukan sebuah komunitas dengan ketertarikan yang sama dan dapat menggiring opini. Jadi banyak kayak komunitas-komunitas motor dan kawan-kawannya itu dari media sosial juga banyak ya Kak. Tiba-tiba orang daftar, ikut mana, ikut sini gitu ya Kak Denis ya. Oke. Lanjut oke Kak. Menurut Kakak nih, bagaimana sih rakyat Indonesia sendiri menyikapi hate speech dan hoax? Kalau Kak Deko boleh deh terlebih dahulu menjawabnya. Tadi bagaimana rakyat Indonesia menyikapi, aku lebih neketin ke hoax kali ya. Orang Indonesia tuh, aduh ini kasar sih. Orang Indonesia tuh gampang banget dibodoh-bodohin gitu loh sama orang. Kayak orang Indonesia tuh sangat gampang percaya, dan terutama yang apa ya, pokoknya orang Indonesia tuh males banget baca, males banget cari tahu, dan mereka percaya apa yang mereka yakini itu benar. Jadi misalnya banyak info yang salah di kayak hoax di grup keluarga mungkin ya, grup WA keluarga tuh, atau grup WA keluarga misalnya, nih bawang bisa menyembuhkan corona, teteskan air lemon di hidung. Yang gitu-gitu, terus kayak, oh ini orang tua gue nih yang kirim, kayak ini pasti bener. Padahal enggak gitu. Jadi kadang-kadang kita malas baca dan mudah percaya, dan itu menurut gue hal yang sangat salah gitu. Harusnya kita bisa lebih bijak cari tahu, habis itu nanti kita justru yang mengedukasi, walaupun mungkin kita lebih muda di grup itu. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Denis. Untuk Kak Adel sendiri ada tanggapan? Oke. Aku pas dengar kata hoax, aku kepikiran sama satu berita ini. Kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang tahu, baru belum lama ini booming. Jadi ceritanya ada ibu-ibu di satu daerah gitu ya. Dia ngelihat tetangganya kok duitnya banyak ya, padahal pengangguran nih tetangga gue. Terus dia mikir, kayaknya main babi ngepet nih orang nih ya, tetangga gue main babi ngepet nih. Dia bilang lah gitu ya ke tetangga-tetangganya semuanya, sampai akhirnya satu daerah itu mikirnya, wah ini orang satu main babi ngepet. Terus akhirnya dilaporin ke pihak yang berwenang segala macam, babinya ditangkap, akhirnya babinya dibunuh. Dan pas dicek, babi beneran gitu, bukan babi ngepet. Jadi ya emang itu ibu-ibu aja gitu ya, ibu-ibu yang dengan persepsi dia, terus biasa kan ibu-ibu ngegosip gitu ya, sebarin ke ini itu, jadinya karena dia tahu banyak yang ngomongin nih, oh iya bener nih babi ngepet nih, tapi pas dicek beneran babi biasa doang gitu ya, kasihan babinya, padahal dia
difitnah gitu ya sama ibu-ibu itu. Tapi ya itulah masyarakat Indonesia gitu. Gampang percaya, mager baca, mager cari tahu. Yang penting kalau ada lagi sesuatu yang viral, banyak orang yang ngomongin, ya udah percaya aja gitu, ikut-ikut aja gitu. Oke, terima kasih Kak Del. Berarti tadi kata Kak Denis tuh orang Indonesia emang gampang dibodohi ya Kak Denis ya. Dan gampang percaya dengan hal yang belum tentu benar di media sosial gitu. Pada intinya mungkin orang Indonesia tuh masih banyak yang krisis literasi kali ya kayak Kak Denis, Kak Del. Dan kayak tadi Kak Del bilang babi ngepet itu lucu. Itu emang parah sih orang Indonesia tuh. Oke, lanjut ya Kak. Bagaimana nih kira-kira respon masyarakat terhadap berita yang sudah naik daun ini? Boleh Kak Denis dulu? Sama sih, sama kayak yang tadi berarti ya. Kayak kalau respon orang Indonesia tuh kan gampang percaya. Jadi ya nanti mereka misalnya percaya ini benar, mereka share tuh, share ke Instagram mereka, ke Instastory, ke grup WA, dan mereka bikin orang lain tuh percaya. Jadi udah kayak penyakit gitu loh. Penyakitnya bodohnya udah ke ubun-ubun gitu kasarnya ya. Jadi mereka nggak cari tahu, mereka sebarin. Dan menurut aku itu yang orang Indonesia tuh harus apa ya, lebih bijak sih. Balik lagi kayak yang tadi ya, gitu sih. Terima kasih Kak Denis. Kak Adel mungkin ada tanggapannya dari pertanyaan tadi aku tanya? Sama sih, kurang lebih orang Indonesia gampang banget ke trigger gitu ya. Kalau ada sesuatu yang booming, ada sesuatu yang panas, atau sesuatu yang sedih banget, itu pasti orang Indo tuh pengen banget ikut kontribusi gitu di dalamnya. Gitu. Oke, terima kasih. Berarti orang Indonesia tuh harus lebih bijak ya dalam menyebarkan berita dan memberi informasi gitu ya Kak, agar bisa mempengaruhi media sosial lainnya gitu ya Kak ya. Oke, berikutnya. Menurut Kakak, media sosial itu mampu menggiring opini publik gak sih Kak? Kalau bisa bagaimana caranya Kak? Coba Kak Adel boleh dulu mic-nya nyala. Oke, menurut aku bisa banget ya, kayak yang tadi Denny sudah sempat sebutin juga, dengan misalkan diposting gitu ya, beritanya diposting sama artis atau di-share aja, kalau banyak artis yang share, terus kita lihat gitu, oh iya nih, bener nih, gitu. Kita jadi setuju dan ya tanpa kita sadari itu opini kita tergiring juga. Kalau misalkan itu hal yang baik, bagus gitu ya. Tapi kalau itu sesuatu hal yang nggak baik, ya kita udah keburu kegiring duluan gitu, kalau kita nggak filter gitu ya. Salah satu contohnya mungkin ini kali ya, kasusnya Donald Trump gitu. Dulu kan sempat viral tuh di Twitter segala macam yang ada kayak berita-beritanya Trump segala macam, pokoknya banyak disebar di Twitter lah. Terus jadi orang banyak yang nge-hate dia segala macam gitu-gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya itu benar atau enggak, balik lagi. Tapi dengan adanya hal-hal seperti itu ya paling enggak ada opini publik yang digiring gitu. Terima kasih Kak Adel. Untuk Kak Denis sendiri bagaimana Kak tanggapannya? Ini gue baru tadi sempat searching ya. Terus gue baru tahu ternyata ada bot yang digunakan. Bot tuh kayak apa sih? Robot gitu ya. Robot yang digunakan untuk menggiring opini gitu. Jadi kayak misalnya lagi ada kasus apa gitu. Nanti bot ini bakal komentar di tempat itu dan misalnya berita itu buruk gitu ya. Nanti bot ini bakal komentar hal-hal positif di postingan itu dan nanti kita bakal ngelihatnya jadi kayak, oh ternyata enggak ini salah nih, kok salah nih. Banyak banget yang komentar bagus-bagus. Enggak ini nggak mungkin, kayak gitu. Jadi kayak ya itu sih. Balik lagi ke orang Indonesia ya. Yang kurang bijak itu ya kayak. Oke, terima kasih. Berarti emang nih suka menyebarkan berita yang belum tentu kebenaran nih orang Indonesia nih. Terus bisa mempengaruhi media lainnya dan mungkin tadi kata Kak Adel sendiri kalau misalnya artis atau selebgram gitu bisa melakukan menggiring opini gara-gara mereka kan udah influencer lah, influence ke masyarakat Indonesia mungkin ya. Jadi melalui postingan-postingan gitu opininya tergiring gitu ya Kak Adel ya. Oke, lanjut. Selanjutnya nih, bagaimana nih Kak tentang pernyataan seperti kebebasan berpendapat di media sosial membuat masyarakat Indonesia semakin bersatu atau lebih kompak? Kak Adel boleh terlebih dahulu jawab mungkin. Oke,
Aku setuju sih, karena there are times di mana misalkan lagi ada berita yang emang heartwarming atau kasih good feeling gitu ya, terus ada saat-saat di mana masyarakat Indonesia emang lagi baik aja gitu, lagi jadi orang baik aja gitu, entah kenapa ya pada share gitu ya berita-beritanya dan, beritanya juga jadi makin kesebar lagi dan, itu kebetulan juga berita yang baik dan tanpa kita sadari ya itu jadi bikin kita bersatu gitu, walaupun cuma sekedar share doang gitu ya, tapi paling nggak kan itu udah kayak mencerminkan, "Oh gue setuju nih sama ini, gue setuju sama pendapatnya ini, gue mau orang lain lebih tahu juga dengan, tentang berita ini," gitu. Gitu sih. Terima kasih Kak Adel. Kak Denis boleh ditanggapi? Kenapa gue tiba-tiba kepikiran Anya Geraldine? Kayak Pikiran apa itu Kak? misalnya Anya Geraldine posting sesuatu gitu ya, dan posting kata-kata misalnya, quotes, dan kita baca quotes itu, dan kita jadi setuju gitu, karena gue suka sama dia misalnya. Dan ya itu, bikin kita jadi, oh ternyata dengan satu orang yang kita suka nih banyak banget orang di luar sana yang kita nggak tahu, ternyata suka juga sama kata-kata itu, dan itu membuat kita jadi bersatu dengan orang-orang itu gitu. Itu sih mungkin ya. Terima kasih Kak Denis. Berarti untuk Kak Adel sendiri tadi media sosial dapat menyatukan masyarakat Indonesia, contoh seperti ada isu sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia dan yang terjadi dan masyarakat Indonesia kompak menyebabkan itu tersebut, seperti misalnya Save Palestine, jadi kompak menyebabkan tersebut ya Kak Adel ya. Dan untuk kali ini sendiri mungkin tadi postingan seorang influencer atau bisa dikata Anya Geraldine itu ya, emang Anya Geraldine dapat menyatukan berbagai macam orang untuk setuju pada pendapat. Kan mungkin ada satu konten, aku ingat satu konten pemersatu bangsa, mungkin Kak Denis pernah dengar mungkin ya dari YouTuber apalah gitu. Itu bisa mempersatukan bangsa Indonesia tuh untuk bangsa cowok-cowok. Mungkin kalau ada peserta yang pernah lihat, keren kalau itu kontennya. Oke, selanjutnya menurut Kakak sendiri sebenarnya siapa sih yang seharusnya bertanggung jawab atas kebebasan berpendapat di media sosial? Apakah pemerintah apakah pemerintah sendiri atau individu tersebut, Kak? Boleh Kak Denis dulu, terlebih dahulu. Kalau menurut aku dua-duanya. Yang pertama, kenapa kita? Karena kita yang diberikan kebebasan itu. Kayak gue bisa aja sekarang buka sosial media terus nge-hate orang yang gue nggak kenal gitu. Bisa aja. Dan salah siapa ya? Salah gue. Karena gue menggunakan kebebasan itu untuk hal yang nggak benar. Dan kalau untuk pemerintah, ya bertanggung jawab atas peraturan yang dia bikin. Misalnya, dia memberikan kita kebebasan ini gitu ya. Jadi ya dia harus bertanggung jawab juga atas kebebasan yang diberikan kepada kita. Walaupun itu hal yang bagus gitu ya. Balik lagi ke individunya sih, kayak bertanggung jawab apa enggak sih. Oke, terima kasih Kak Denis. Kak Adel boleh ditanggapi? Setuju banget sih sama Denis, aku retweet aja ya, terus aku tambahin mungkin sedikit. Kalau intinya kita bisa mulai ya dari kita sendiri sih. Kita nggak bisa kontrol pemerintah gitu, tapi yang bisa kita kontrol ya dari kita sendiri. Jadi ya be a mindful person aja sih. Jadi kayak kalau emang pendapat kita yang nggak baik, ya nggak usah di-share lah, udah keep it to yourself aja gitu. Kalau emang sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus untuk didengar banyak orang, ya baru kita sampaikan. Kalau yang nggak ada manfaatnya, cuma emang iseng-iseng aja pengen berpendapat gitu ya. Tapi ya kita harus be mindful impact-nya itu gimana ke orang lain, gitu sih. Oke, terima kasih Kak Adel. Berarti untuk kalian sendiri tadi, pemerintah maupun pengguna sosial media sama-sama memiliki tanggung jawab yang sama ya Kak Denis ya. Individu bertanggung jawab kepada apa yang dilakukan di sosial media dan pemerintah bertanggung jawab atas peraturan yang dibuat. Oke, seperti itu mungkin kali ini saya kurang lebih ya. Dan untuk kalian sendiri tadi berarti saya bilang mulai dari kita sendirinya aja ya, agar bisa mengontrol individu sendiri biar nggak kelewatan. Mungkin kalau pemerintah kan kita tidak bisa mengontrol seperti itu mungkin Kak Del ya. Oke. Jadi kesimpulannya kita harus mengontrol diri sendiri pemirsa guys agar tidak melewati batas dan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Oke. Selanjutnya nih, bagaimana nih Kak pendapat Kakak tentang banyaknya berita hoax maupun hate speech di media sosial?
atau ada pesan kepada orang yang menyebarkan hoax atau hate speech tersebut di media sosial, mungkin ada pesannya atau ingin cerita gitu, banyaknya berita hoax, mungkin Kak Denis boleh ditanggapi. Menurut aku dengan adanya berita hoax dan hate speech, kita jadi, ini buat hoax dulu ya, kita jadi gak, kalau misalnya awalnya kita pernah nih percaya dengan hoax dan akhirnya kita ketipu, kedepannya kita bakal belajar gitu dari situ dan akhirnya nggak ketipu lagi ke depannya. Harapannya seperti itu kan. Tapi ada juga sih orang yang tetap ketipu-tipu lagi juga. Ada-ada aja. Dan kalau buat hate speech itu bikin kita jadi lebih apa ya? eh, Bahasa bijaknya jadi lebih kuat ya. Jadi lebih kuat, jadi lebih tangguh ketika ada orang Dewasa yang kali, di dewasa kehidupan kali. nyata. Jadi oh ternyata orang Indonesia tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya nanti ketemu di kehidupan nyata, udah tahu gitu kayak oh Hmm. ya udah pernah nih udah pernah ketemu nih orang kayak gini di sosial media yang gitu sih menurut Ya, aku. iya, iya. Oke, seperti itu Kak Denis. Terima kasih Kak Denis. Untuk Kak Adel sendiri boleh ditanggapi? Oke, aku setuju sih sama yang Dennis bilang juga. Jadi sebenarnya balik lagi ke kitanya juga, gimana menanggapi itu semua ya. Kalau misalkan kan kita nggak bisa kontrol dan seberapa banyak hoax dan head speech gitu di depan sana. Tapi ya yang bisa kita lakuin ya kontrol dan jaga aja buat diri kita dulu sendiri gitu ya. Kalau pesan-pesan gitu intinya lakuin sebagaimana kita mau diperlakukan aja. Kalau kita melakukan sesuatu itu ya pikir-pikir dulu kita mau nggak digituin. Kalau kita head speech ke orang, kita mau nggak digituin gitu. Kalau kita nggak mau ya jangan lakuin itu juga ke orang lain gitu. Kalau kita mau ya bebas aja terserah gitu. Itu sih paling. Terima kasih Kak. Berarti untuk Kak Denis sendiri tadi dengan adanya hoax kita dapat belajar agar tidak tertipu. Dan kalau hate speech itu sendiri kita belajar untuk lebih dewasa dan untuk introspeksi diri mungkin ya. Dan tadi untuk Kak Adel sendiri kontrol diri terhadap hoax dan hate speech yang tersebar dan lebih bijak dalam menggunakan sosmed mungkin ya. Jadi kita harus lebih pengontrol ya guys, dan agar tidak tertipu jadi kita harus lebih banyak mencari informasi ya guys. Oke, selanjutnya bagaimana pendapat Kak ini udah tadi Cung. Ini nih, bagaimana pendapat kalian tentang pernyataan bahwa berita hoax itu sengaja dibuat untuk tujuan tertentu? Dan menurut kakak tujuan mereka sebenarnya apa sih Kak? Kak Adel boleh terlebih dahulu. Aku kalau yang ini setuju nggak setuju. Setujunya kenapa? Karena kayak yang tadi Dennis sempat mention juga di grup keluarga gitu kan biasa ada broadcastan yang kayak jangan minum minuman dari Thailand nanti kena HIV/AIDS gitu. Itu kan banyak tuh gitu. Terus ada tuh mereknya Extra Joss atau apa segala macam gitu-gitu. Ya kita nggak tahu kan asalnya dari mana. Bisa aja itu misalkan tukang minuman dia lihat minuman dia yang selain merek Extra Joss nggak laku dijual dan dia pikir, wih tetangga gue jual Extra Joss laku banget gitu ya. Ya kenapa nggak gue bikin broadcastan buat nyebarin kalau misalnya Extra Joss bisa bikin HIV/AIDS segala macam ya. Kita kan nggak pernah tahu asal mulanya broadcastan itu dari mana. Jadi tujuan tertentu bisa. Karena bisa aja emang ada orang-orang yang supaya bisnis gue laku nih misalnya, jadi gue bikin broadcastan tentang ini. Tapi ada juga yang misalkan mungkin ya nggak ada tujuan tertentu, tapi emang pengen aja gitu, pengen asik-asik aja. Kayaknya seru nih kalau bikin kayak gini gitu. Oke, terima kasih Kak Adel. Kak Denis, boleh tanggapannya? Tanggapan gue diambil andil semua. Tanggapan gue tadi. Kan tadi Kak Adel Extra Joss, mungkin Kak Denis apa gitu. Gue tadi nggak kepikiran contoh itu, tapi intinya sama kayak Oke. mungkin ada perusahaan yang punya kepentingannya sendiri mengutuskan orang bawahannya buat nyebarin hoax tentang perusahaan pesaingnya gitu. Bisa aja kan. Jadi ya itu sih. Terima kasih Kak Denis. Berarti kurang lebih ya dalam tujuan tertentu bisa, namun terkadang ada aja yang iseng gitu ya Kak Adel. Jadi ada yang kayak ada yang buat menjatuhi kompetisi market gitu, atau ada yang iseng doang gitu Kak Adel ya Kak Denis ya. Emang nih pada iseng orang Indonesia nih. Oke, menurut kakak sendiri
alasan orang-orang mudah percaya terhadap berita hoax tuh apa sih, Kak? Kak Denis boleh jawab terlebih dahulu? Menurut aku karena berita hoax itu kadang-kadang dibungkusnya secara rapih dan kelihatan kayak beneran gitu. Walaupun belum ada faktanya justru ya, tapi kayak itu tadi aku baru cari-cari kan. Ada viral hoax makan bawang 3 kali sehari sembuhkan corona. Ini faktanya. Terus ada tuh fakta-faktanya. Tapi kan ini nggak benar gitu kan. Dan ini diberitainnya sama Detik Health. Jadi kayak kok bisa gitu. Padahal ini hoax gitu. Padahal udah di Detik loh, masih hoax ya? Iya. Udah masuk Detik. Dan ternyata diberitain lagi sama mereka, di sini viral hoax makan bawang 3 kali. Emang belum tentu sembuh, cuman fix jadi bau gitu ya, Kak, mungkin ya? Coronanya nggak sembuh, cuman jadi bau mulut mungkin ya? Gua ngerti sih, cuma itu sih. Kayak kadang-kadang ada platform-platform yang udah terpercaya, yang kita percayai ini legit banget nih website ini. Tapi ternyata mereka nyebar hoax dan kita nggak tahu gitu, karena kita percaya dengan reputasi website itu. Itu sih. Oke. Terima kasih Kak Denis. Kak Adel boleh ditanggapi? Oke, kalau menurut aku salah satu alasan utamanya simple sebenarnya, orang Indo tuh mager. Mager buat cari tahu, mager buat belajar lagi, mager buat ya ngecek segala macam lah. Bahkan orang Indo tuh sempat ada penelitian gitu, orang Indo tuh salah satu masyarakat termager di dunia gitu. Jadi ya udah simple, kayak karena kita mager, pas ngelihat udah ada booming, like-nya banyak, komennya banyak, ya udah percaya aja gitu. Oke, terima kasih Kak Adel. Berarti untuk Kak Adel sendiri tadi karena berita hoax terkadang tuh dibungkus secara rapi dan terlihat seperti nyata ya. Mungkin kayak waktu itu ada yang viral tuh subway.id tuh. Kan pernah tuh. Ternyata hoax kan, orang iseng tuh udah kayak, "Oh, kita beli Subway nih, sandwich ini." Taunya, "Maaf Bang," gitu kan, kayak aduh, orang Indonesia emang tuh. Untuk Kak Adel sendiri tadi, orang Indonesia itu malas sih ya emang. Emang malas banget untuk mencari lebih tahu ya informasi-informasi yang belum legit mungkin. Oke, lanjut aja Kak. Nah, sebenarnya ada nggak sih Kak etika dalam bersosial media, atau bagaimana nih Kak sebenarnya etika dalam memberikan pendapat di ruang media sosial ini? Kak Denis boleh? Tapi mungkin. Kalau aku selalu menyikapinya formal banget deh. Kalau gue sih nyikapinnya selalu gimana kita bertindak di sosial media itu sama kayak kita bertindak di kehidupan nyata sih. Tetap hormat sama orang lain, respect gitu ya. Kalau misalnya lo pengen komen, lo harus tahu dulu info-info atau fakta-fakta yang sebenarnya gitu. Dan lo harus tahu juga kapasitas lo seberapa sih buat misalnya berdebat dengan orang lain di sosial media. Itu sih yang menurut aku penting banget. Dan pokoknya intinya sama sih kayak beretika di kehidupan nyata. Intinya itu. Terima kasih Kak Denis. Kak Adel mungkin tanggapannya boleh? Oke. Kalau menurut aku, social media itu is your personal branding. Kamu mau terlihat orang yang seperti apa, ya kamu tunjukin di sosial media kamu. Kamu mau terlihat seperti A gitu ya, yang misalkan hobinya jalan-jalan segala macam, ya posting foto jalan-jalan gitu. Kamu mau terlihat sebagai orang yang ambisius gitu ya, yang postingnya prestasi-prestasi semua, ya posting gitu. Karena kalau misalkan orang belum kenal kita nih, salah satu hal yang dia bakal lakukan pertama adalah ya dia bakal ngecek sosial media kita gitu. Bukan dia misalkan tiba-tiba nyari alamat kita, dia datengin ke rumah kita, ngeliatin kita ngapain aja gitu supaya buat kenal kita, enggak. Tapi ya dia ngelihat sosial media kita, dan dari dia ngelihat aja itu banyak banget informasi yang bisa dia dapetin. Jadi kita mau dikenal sebagai orang yang apa gitu ya, kita kelihatan gimana di medsos, ya itu kita sendiri yang bisa ngatur. Kalau misalkan tiba-tiba, kalau kan ada postingan-postingan artis misalkan, kalau kita follow artis, terus misalkan ada teman kita yang komen, dan komen dia bakal muncul duluan gitu nggak sih di kita, bakal kelihatan, oh ini nih teman gue komen nih, terus tiba-tiba lagi misalkan ada dia komen hal-hal yang nggak baik, terus kelihatan sama kita, jadi kita punya persepsi sendiri kan, kok teman gue gini banget ya gitu. Jadi
Intinya be mindful aja sih gitu. Oke. Terima kasih Kak Adel. Berarti untuk kali ini sendiri tadi kita harus mengetahui fakta yang sebenarnya dan yang terpenting tahu kapasitas diri sendiri ketika berdebat dengan orang lain gitu ya Kak Denis ya. Dan untuk Kak Adel sendiri, sosmed itu adalah personal branding kita. Dan kita harus tunjukkan bagaimana kita ingin terlihat gitu lagi ya. Oke. Nah, aku punya terakhir nih Kak. Boleh nggak Kak cerita-cerita gitu, berbagai cerita atau suka dukanya di sosial media? Misalnya ada cerita unik apa gitu untuk Kak Denis, boleh duluan. Kalau Kak Adel juga boleh Kak duluan. Jadi Kak Denis dulu deh, Kak Denis dulu. So, kalau gue pengalaman buruk sih. Jadi Apa tuh, Kak? ini Apa tuh, Kak? buat teman-teman jangan dilakuin yang kayak gue lakuin. jadi gue dulu pernah kondisinya nih gue nggak punya anjing di rumah ya. Gue nggak punya anjing. Terus gue ngeliat ada postingan yang lagi ramai banget dulu soal groomer anjing yang berlaku kasar ke anjing pas lagi gunting rambut, dan itu isinya komentarnya dog lover semua tuh, kayak iya groomer ini sangat kasar. Kayak ya groomer ini mukul anjingnya bisa dilihat dari anjing yang keluarin pupnya langsung ketika dipukul, yang kayak gitu. Jadi kelihatannya framingnya tuh groomer yang salah. Nah, aku di sini memposisikan aku nggak tahu fakta yang benar, dan aku malah komen kayak, loh bisa aja groomer yang benar anjingnya yang kayak gitu, kayak bisa aja emang gitu perlakuannya kepada anjing, biar soalnya anjingnya kan bandel gerak-gerak mulu gitu, kayak mungkin groomer kayak emang kayak gitu kayak mungkin terlihat kasar, cuman sebenarnya nggak kasar karena kita nggak ngeliatnya cuma CCTV, kita nggak tahu suaranya, nggak tahu atmosfer di sananya seperti apa. Tapi di situ aku salah sih, kayak aku panas nih orang pada nyalahin groomernya, aku ngebela groomernya, kesannya seperti itu. Jadi wah itu semua orang, aku nggak tahu nih bakal ternyata dampaknya separah itu sampai ratusan orang replyan aku. Makanya cari tahu dulu dong. Gue udah pelihara anjing 10 tahun, itu kasar. Aku langsung mental breakdown tuh. Aku hari itu langsung curhat ke teman-teman, ini gimana nih. Jadi itu salah sih, aku yang salah. Gitu sih. Oke, makasih Kak Denis. Kak Adel, mungkin untuk Kak Adel, kita untuk mungkin masalah waktu mungkin boleh dipersingkat ceritanya, mungkin kalau Kak Adel mau cerita. Oke, mungkin kalau sukanya banyak ya. Kalau sukanya kita bisa nambah koneksi dari medsos segala macam, bisa kenal banyak orang. Kalau dukanya aku dulu pernah, ini sih salah satu bahaya main medsos tuh privacy kita dan keamanan tuh jadi rentan gitu ya. Dulu akun IG-ku pernah dihack gitu, jadi tiba-tiba udah nggak bisa dibuka, terus katanya udah dibuka dari negara mana lah segala macam gitu. Jadi nggak tahu gimana caranya ya, tapi itu mungkin banget terjadi dan banyak terjadi gitu sih paling. Oke, terima kasih Kak Adel. Dan mungkin untuk teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa di akhir sesi Q&A nanti kalau ada pertanyaan untuk narasumber dan lainnya. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Ini sesi ice breaking nih. Jadi kita mencarikan suasana agar tidak garing dan jadi biar aku doang nggak ngomong jadi kalian bisa jawab sendiri. Oke. Nah, tema ice breaking kali ini ada tebak gambar. Tapi dari tebak nama pahlawan dari potongan gambar. Jadi kalau kalian yang langsung jawab bisa langsung on mic aja atau chat, mungkin nanti aku liatin kalau chat nanti. Jadi oke, bisa lanjut aja, kita mulai langsung ya ice breakingnya. Seru kok, seru. Oke, ini dia gambar pertama. Bisa lihat ada kumis menggelegar dan jambang tebal. Ayo, dan bisa lihat ini beliau merupakan pahlawan yang berjuang untuk Haikal, ke-mute Haikal. Kenapa Kak? Ke-mute tadi. Oh iya, ya Allah. Aduh, ulang ya guys, maaf ya guys. Oke, kita ulang. Ini ada potongan gambar teman-teman, ada kumisnya, ada jambangnya, saya lihat tebal-tebal semua. Beliau adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku. Beliau berasal dari Nusa Ina dan beliau dihukum gantung pada 16 Desember 1817. Ada yang tahu mungkin? Kalau ada yang mau jawab langsung on mic aja, kalau enggak
di chat, nanti aku bacain. Patimura. Oke, Kak Rafli bener. Patimura. Next slide. Ayo dong, ayo kita ramein dia bener. Dia pahlawan di Uang Seribu ya, teman-teman. Kalau kalian ada Uang Seribu tuh Patimura tuh lagi megang golok dia. Oke nih ya, potongan gambar kedua. Bisa dilihat di sini ada gambar Jidat sama Blangkon ya, teman-teman. Beliau tuh lahir dari Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau juga anak Pangeran Mashud dan beliau memimpin perangnya Banjar. Mungkin ada yang tahu mungkin ini teman-teman. Aku mau. Oke, Kak Dustin boleh. Siapa Kak ini Kak? Antasari bukan? Iya, benar sekali. Oke. Antasari. Yo, mana nih anak Jaksel nih? Ini jalan terkenal di Jakarta nih, Antasari nih. Oke, Kak Dustin benar boleh. Next slide. Oke, potongan gambar ketiga. Sini ada rambut dikepang apa dicepol itu ya. Terus ada bunga-bunganya. Mungkin ini perempuan mungkin ya. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah dan beliau meninggal dunia di Rembang 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab. Potongan gambar emang agak susah nih yang kali ini ya. Cuman kelihatan rambut sama telinga dikit. Wah, Kak Nurbaiti bilang Kartini, bener nggak ya? Coba next slide. Wah, bener. Ibu kita Kartini. Kak Nur udah jawab. Terima kasih Kak Nur udah menjawab. Oke, next slide. Ini dia. Jagoan aku ini nih. Jenggotnya tuh khas sekali ya, teman-teman. Beliau memiliki nama asli Muhammad Syahab dan beliau mendapat gelar Malin Basa dari Aceh. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab. Dia temennya Patimura. Ada clue-nya tuh di uang itu deh. Temannya Patimura dia. Imam Bonjol bukan? Bener Kak Dustin. Tuanku Imam Bonjol. Duh, ini sepertinya Kak Dustin yang aktif nih. Ayo dong teman-teman, biar lebih seru mungkin Kak Dava Arkana, mungkin Kak Dio Ardityo boleh dibantu menjawab mungkin. Oke, next slide. Ini dia. Jari yang sangat fenomenal. Ada yang tahu mungkin jari siapa? Beliau siapa Kak Aulia? Budi Utomo. Oke. Coba next jawabannya adalah Budi Utomo atau Bung Tomo. Weh. Terima kasih Kak Aulia. Aduh, oke, next. Oh, ternyata sudah selesai. Mungkin segitu saja ya teman-teman. Aduh, kurang banyak ya. Aduh, padahal lagi seru-seru banget tadi ya, lagi nama pahlawan, belajar sejarah lagi kita. Oke teman-teman, sekarang ada sesi tanya jawab. Tadi teman-teman yang kalau ada pertanyaan mungkin untuk narasumber atau buat panitia boleh on mic langsung atau boleh lewat chat. Ada? Mungkin Kak Dio Ardityo ada pertanyaan mungkin. Oh ya, Kak Dustin boleh juga. Oke, boleh deh aku. Makasih ya moderator yang ngasih kesempatan. Pertama-tama aku kenalin dulu, nama aku Dustin Zahran dari Universitas Pajajaran. Aku sebenarnya dari tadi udah punya beberapa pertanyaan. Langsung aja yang pertama. Tadi kan yang awal-awal Kak Denis itu kayak mention katanya itu Indonesia tuh kurang bijak dalam bermedia sosial. Nah, aku mau tahu dong menurut Kak Adel sama Kak Denis, menurut kakak sendiri apa sih, maksudnya tuh kayak gimana pemakaian medsos yang bijak tuh kayak gimana? Terus aku punya 2 pertanyaan lagi. Tadi juga Kak Denis sama Kak Dela kan ngebahas tentang masalah hoax. Nah, aku juga pengen tahu dong, gimana sih cara Kak Adel sama Kak Denis tuh kayak nggak kena hoax ini tuh gimana caranya? Sama mungkin boleh ngasih sedikit tips tentang gimana sih cara biar kita tuh ngasih info ke orang lain tuh nggak misinformasi, gitu sih paling pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Dustin. Mungkin untuk Kak Adel dulu boleh dijawab mungkin dari pertanyaan Kak Dustin tadi. Oke, yang pertama itu bijaknya seperti apa ya? Kalau aku nggak salah nangkep. Bijaknya seperti apa? Kalau menurutku
media sosial itu kan yang satu platform yang bisa dilihat sama semua orang. Nanti kalau kita kerja pun, aku punya pengalaman kemarin kalau kita bakal daftar kerja atau magang pun salah satu hal yang bakal dilihat sama HR-nya perusahaan itu adalah sosial media kita. Dia mau cek, kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Suka yang kayak aneh-aneh nggak? Misalkan berpendapat yang aneh-aneh lah atau gimana? Itu kan pasti komen-komen kita juga dicekin gitu sama mereka. Jadi intinya bijak seperti apa? Bijak yang kita pengen orang tahu kita tuh seperti apa. Simpelnya kayak gitu. Kita pengen dikenal seperti apa. Jadi kayak misalkan kalau yang nggak penting-penting banget, ya nggak usah di-share lah gitu, atau nggak usah ditulis lah gitu. Jadi ya emang kita batasin diri kita sendiri juga gitu. Aku banyak gitu yang lihat orang yang banyak posting banyak hal gitu. Misalkan dia curhat gitu ya di caption-nya segala macam. Itu bagus. Itu salah satu kebebasan berpendapat. Tapi kita harus kasih batasan juga. Ada hal-hal yang misalkan kalau udah sensitif segala macam ya nggak usah lah kita tap in ke sana gitu. Kita bahas hal-hal yang masih general aja gitu. Terus kalau yang tadi kenapa bisa nggak kena hoax gitu ya? Ada masa-masa di mana kayak misalkan kayak Denis tadi dia merasa panas gitu ya ngelihat anjing sama groomer-nya gitu. Ada juga misalkan aku merasa panas gitu ya ngelihat sesuatu, tapi aku mikir lagi, ada nggak manfaatnya buat gue kalau gue ngomong ini gitu? Atau ini cuma akan bikin gue ada di situasi di mana orang jadi tambah panas lagi sama omongan gue. Jadi ya udah daripada jadi makin panas, nambah kepanasan gitu ya udah nggak usah ngomong lah gitu. Kita bisa sampaikan lewat hal yang lain, tapi ya nggak usah disebar kemana-mana banget lah gitu. Kita kasih pendapat kita ada batas-batasnya gitu. Terus kalau tips kasih info ke orang supaya nggak misinfo gitu ya. Intinya kitanya harus tahu dulu, ibarat gelas nih ya, kita mau nuang air, kita mau bagiin airnya ke gelas yang lain, tapi gelas kita kosong gitu, nggak ada yang bisa kita bagi. Jadi intinya kita harus tahu dulu gitu, itu benar atau enggak, itu sumbernya dari mana, baru kita pede baginya ke orang lain juga. Kalau kita nggak pede, ya nanti tahu-tahu itu berita salah kan kita juga jadi disalahin gitu. Itu sih paling dari aku, Dustin, semoga menjawab. Terima kasih, Kak Kak. Dustin. Oke, sudah terjawab Kak Dustin pertanyaannya yang tadi? Terjawab kok, terjawab. Oke, terima kasih Kak Dustin. Atau teman-teman ada yang lain mau bertanya mungkin ke Kak Adel dan Kak Denis? Mungkin mau bertanya tentang kayak hanya Geraldine mungkin ke Kak Denis atau bertanya apa? Oke, Kak Sherin mau bertanya. Ya, Oke, Kak Sherin mau bertanya. Silahkan Kak. aku ingin bertanya buat kedua-duanya sih. Ini kita ngobrol santai aja ya. Jadi tuh, aku tuh pengen tahu nih pendapat kalian tentang bagaimana sih cara mengubah budaya orang Indonesia yang tadi kan dia Kak Denis udah sebutkan kalau orang Indonesia tuh mager banget buat baca. Adel juga bilang kan. Nah, gimana sih caranya biar mereka tuh jadi tidak mudah dipengaruhi oleh berita-berita hoax? Tips and tricksnya jangan selain budaya membaca itu, apakah ada yang lain tips and tricksnya? Terima kasih. Langsung jawab aja ya. Jadi, Iya. Ya, so. Kalau gue jujur adalah orang yang cukup cuek sih. Maksudnya cuek tuh di sini ketika ada sesuatu yang di-share ke gue nggak langsung percaya dan nggak nge-share gitu. Gue tipe orang seperti itu. Tapi ketika menurut gue ini berita udah agak sensitif dan perlu gue cari tahu kebenarannya, kadang-kadang gue baru cari tahu gitu. Balik lagi ke feeling sih. Kalau gue kadang-kadang pakai feeling gue juga. Gimana ya? Kalau menurut gue ini kadang-kadang kita sortir dulu nih, kayak ini info feelingnya bener apa enggak gitu. Kalau misalnya ini infonya menurut feeling kita bener, ya kita tetap cek. Kalau misalnya salah ya kita pasti cek. Jadi sortir pertama aku, filter pertama aku itu feeling aku dan kecuekan aku itu. Tapi kalau menurut aku bermanfaat, aku bisa nanti share ke teman-teman aku. Tapi tetap dengan pertimbangan aku udah cari tahu dulu gitu di kayak gampangnya di Google, atau mungkin kita udah sempat baca
berita gitu yang lewat, kayak nonton TV, yang gitu-gitu sih. Harus memperluas pengetahuan sih intinya. Oke, Kak Denis, terima kasih. Gimana Kak Sherin, sudah terjawab pertanyaannya? Gimana pendapatnya Kak Adel nih? Adakah tips Oh, and iya. tricks yang lain selain budaya membaca? Oke, kalau dari aku sabar. Orang Indonesia tuh nggak sabaran, gampang emosi, gampang kepancing. Jadi intinya sabar dulu, cari tahu dulu pelan-pelan, gak usah ngelihat sesuatu langsung, wih gue pengen famous nih. Kalau gue komen sesuatu orang banyak yang setuju sama gue kan likes gue jadi banyak, misalkan nanti gue jadi bisa famous lah gitu. Jadi intinya sabar dulu, jangan kepancing, ya udah cari tahu dulu aja. Itu sih paling. Kayak gue salah satu orang yang pengen famous tuh. Makanya gue komentar di groomer anjing itu dulu. Panca sosial YouTube ya? Ya, famousnya buruk gitu. Terima kasih Kak Adel, Kak Denis. Kak Sherin udah terjawab, Kak? Udah, terima kasih. Oke, terima kasih nih. Kak Adel dan Kak Denis ada pertanyaan dari Kak Amalia. Dia mau bertanya nih, katanya sebenarnya kan kebebasan berpendapat itu memang hak dari masing-masing individu ya. Dan kata Kak Adel pun, kita nggak bisa kontrol pemerintah atau orang lain, tapi gimana nih kalau pendapat kita ini tetap tidak didengar dan apa yang harus kita perbuat agar si pendapat ini didengar? Bagaimana Kak Adel? Oke, bentar. Aku masih baca nih. Bisa langsung. Oke, misalkan kita udah berpendapat tapi masih nggak didengar atau sengaja nggak mau didengar. Misalkan kalau kita lagi protes akan sesuatu tapi perusahaan nggak mau image-nya jadi jelek gitu ya udah dia tahu itu booming tapi dia nggak mau gubris saja gitu supaya image-nya dia nggak jadi jelek. Iya, kita bisa lakuin hal-hal lain dengan nggak mesti berpendapat di medsos langsung, tapi kita langsung sampein aja ke pihak yang berwenangnya. Kita direct message kayak atau misalkan emang kita ya cari tahu kontaknya kayak kalau emang itu udah mengganggu kita banget gitu ya dan kita pengen itu segera diselesain gitu daripada kita bercuar di medsos gitu segala macam nggak didengar ya coba kita gali lebih dalam coba kita kontak ke orang yang emang bersangkutan langsung gitu yang emang punya wewenang punya andil di situ kan kalau misalkan udah one on one itu dia paling nggak punya oh ini tanggung jawab gue buat bales nih kalau nggak bales kan itu nama dia yang ini. Kalau misalkan satu perusahaan gitu kan kita nggak tahu siapa aja orang yang bertanggung jawab buat menyelesaikan itu gitu ya. Terus kalau misalkan menghapus komentar pembaca, ya emang itu salah sih. Tapi kayak tadi aku bilang juga, medsos kan emang sebebas itu ya, kita nggak bisa ngatur yang punya akun untuk ngapus komenan kita atau enggak gitu. Jadi ya itu balik lagi ke kita masing-masing sih. Kalau misalkan emang komenan kita dihapus, ya udah jangan baper dulu terus juga langsung marah gitu ya di komenannya. Kenapa komen gue dihapus gitu-gitu? Ya, coba selesain baik-baik dulu. Lebih one on one dulu kali ya daripada langsung ke ranah yang lebih gede. Gitu sih kalau menurut aku. Terima kasih Kak Adel. Mungkin Kak Amalia sudah terjawab pertanyaannya. Kalau sudah boleh di chat atau on mic. Oke, sudah terjawab. Terima kasih Kak Amalia. Ini ada yang hands up nih, Kak Rafli. Kak Rafli boleh bertanya? Mau bertanya apa Kak Rafli? Oke, mungkin perkenalkan saya Rafli Cesar dari salah satu Fakultas Hukum di Bandung. Mau bertanya nih buat panitia ya, khususnya tentang kebebasan berpendapat. Ya, sebelumnya kita pernah dengar tentang DPR membuat Undang-Undang ITE. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang ITE itu terdapat beberapa pasal karet yang membungkam kebebasan berpendapat ya. Sedangkan di dalam Undang-Undang pasal 28 Undang-Undang 1945 itu dijelaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, bagaimana pendapat kalian para panitia tentang dibungkamnya kebebasan berpendapat di beberapa pasal undang-undang ITE? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rafli. Mungkin kita dari panitia
Ada yang mau jawab duluan? Mungkin kita di panitia. Berarti tadi menurut Kak Rafli, UIT itu, mungkin menurut aku ya, menurut aku, aduh, bingung. Bentar. Kalau aku boleh jawab, Ayo Kak Sherin deh duluan. Terima kasih Kak Sherin. kalau menurutku semua peraturan itu yang dibuat oleh pemerintah kan nggak mungkin dikeluarkan dengan seenak-enaknya pemerintah sendiri kan. Pasti ada pertimbangan dari pihak satu, pihak dua, dan banyak pihak. Nah, sebenarnya UU ITE itu bukan membungkam seluruh kebebasan masyarakat. Menurut saya sendiri, malah si pemerintah ini ingin mengurangi yang tadi adanya kayak kebebasan berpendapat, seperti kayak contohnya Deko tadi ada kayak itu bukan sih kurang ini sih, kurang jahat sih kalau Deko tadi kan. Maksudnya kayak yang jahat, hate speech-nya jahat banget itu bakal diatur di UU ITE, bukan kayak semua kalau misalnya kita komen tapi hal positif dibungkam oleh pemerintah itu kan nggak kayak gitu modelnya. Seperti itu sih menurutku. Tapi sih itu jahat banget orang-orang. Gue sampai mental breakdown loh pas orang-orang balas itu. Sakit hati gila. Hanya lu komen jangan. Ya mungkin benar ya, tapi kan pada intinya di dalam kebebasan berpendapat juga itu kan ada hak asasi manusia. Jadi setiap orang juga memang sewajarnya untuk berpendapat, tapi kan beberapa pasal memang yang seperti DPR yang pernah mengajukan kepada presiden pun itu presiden pun menolak karena memang kebebasan berpendapat itu tidak bisa diatur gitu. Maksudnya dalam artian ketika ada rasa keadilan yang dikecam, kita pun nggak bisa berpendapat karena undang-undang itu gitu loh maksud saya. Aku coba tambahin kali ya, Rafli. Tapi disclaimer dulu, aku bukan anak hukum gitu ya, jadi pendapatku bukan based on hukum segala macam, tapi sejauh yang aku tahu, yang UU ITE atur itu adalah kebebasan berpendapat. Emang ada yang dilarang, tapi setahu yang dilarang itu emang sesuatu yang udah misalkan mengandung sara dan lain-lain gitu. Jadi emang pemerintah kasih kita wadah untuk memberikan berpendapat, dan di satu sisi juga mereka kadang melarang kita untuk memberikan pendapat, tapi kalau pendapatnya itu yang bisa merugikan pihak lain gitu. Misalkan ada downside-nya gitulah dari pendapat itu. Jadi bukan berarti semua pendapat kita nggak boleh berpendapat tentang hal itu. Boleh, tapi asalkan masih dalam batas wajar. Kalau menurutku gitu ya. Jadi kalau emang udah yang melewati batas wajar, yang udah menyinggung satu pihak, satu golongan gitu, itu menurut aku yang emang itu wajib untuk dilarang sama pemerintah gitu malah. Gitu sih paling. Terima kasih Kak Adel. Kak Rafli gimana jawabannya? Sudah bisa diterima? Boleh lah, mungkin ada beberapa boleh aku tambahin nggak kira-kira? Boleh deh dipersingkat Kak, soalnya 3 menit lagi. Kak Fabian juga mau nanya. Jadi ini kan pendapat presiden juga menyatakan memang kebebasan berpendapat itu dilindungi undang-undang. Nah, sedangkan pasal yang dibuat oleh pemerintah yang sekarang tentang undang-undang ITE itu banyak menimbulkan multitafsir undang-undang tersebut. Jadi menurut presiden juga pemerintah ini harus menghargai kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi buat kalian kebebasan berpendapat itu silahkan aja gitu. Karena itu pun sudah hak mutlak dari kalian lahir gitu untuk menyatakan ekspresi kalian untuk berpendapat gitu. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rafli.
atas pemaparannya tadi. Kak Fabian mau bertanya? Iya boleh. Oh, boleh. Bertanya apakah silakan. Sebenarnya topik ini luas banget ya. Menurut aku sih luas banget ya. Eh, Apalagi di Indonesia itu yang sempat heboh itu kemarin kan soal badminton yang Indonesia nggak boleh main gara-gara satu pesawat dengan apa namanya orang yang positif. Lalu yang sempat heboh juga itu adalah Dewa Catur yang sampai si apa master caturnya atau grandmaster caturnya itu sampai katanya sih sampai stres ya karena dapat komen banyak banget gitu loh dari orang Indonesia sendiri. Pengen nanya sih, bisa nggak sih sekarang itu disebut itu masyarakat itu lagi kayak culture shock. Jadi kayak mereka kaget bahwa wah medsos ini ternyata dampaknya tuh besar banget. Apalagi yang kasus badminton kemarin sampai di akun Instagram resminya BWF itu sampai nulis klarifikasi, bahkan klarifikasinya aja dua, satu bahasa Inggris, yang satu lagi bahasa Indonesia kalau nggak salah. Pokoknya dia sampai bikin klarifikasi dalam bahasa Indonesia khusus untuk apa namanya pecinta badminton di Indonesia gitu. Bahkan katanya sih komennya sempat ditutup ya untuk beberapa saat gitu. Nah, bisa nggak sih bahwa masyarakat Indonesia ini sedang mengalami culture shock di mana sosial media itu mempunyai dampak dan akibat yang sangat besar. Terus pertanyaan kedua tentang komen gitu di Instagram. Semakin pedes atau semakin banyak yang nge-like komennya itu, maka yang nge-like kan di Instagram sendiri itu kan bisa nge-like komen gitu kan. Semakin pedas dan semakin banyak yang nge-like itu akan menimbulkan kecanduan orang untuk komen yang lebih pedas lagi, yang lebih jahat lagi. Nah, apakah itu salah satu hal yang membuat orang-orang itu menjadi lebih suka untuk komen yang pedas supaya dapat banyak like dan banyak komen dari orang lain? Gitu aja sih. Terima kasih Kak Fabian. Mungkin dijawabnya agak singkat ya Kak Fabian, soalnya masalah waktu. Nggak apa-apa kan Kak? Ya. Oke. Kak Denis, mungkin Kak Adil boleh diberi tanggapan singkat dari pertanyaan Kak Fabian tadi, diberi jawaban singkat. Coba jawab yang kedua ya, soalnya itu yang masih nyambung sama yang pengalaman aku. Kalau aku, kebetulan komen aku yang dulu, yang di groomer anjing itu like-nya banyak banget. Saking banyaknya itu komen aku naik ke atas gitu. Dan itu bukan bikin aku pengen komen makin jahat, tapi bikin aku makin sadar, ternyata komen aku yang awalnya aku kira nggak bakal dilihat dari ribuan orang, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang, ternyata dilihat loh gitu oleh banyak orang, dan aku jadi nggak mau membuat kesalahan yang sama lagi. Kalau aku sih kayak gitu. Tapi balik lagi berarti ke ini ya, ke kepribadian masing-masing orang-orang, gimana cara nyikapin terhadap likes-nya itu sih. Mungkin Adel jawab yang pertama. Mungkin Kak Adil, boleh? Yang culture shock kali ya. Setahu tuh kemarin tuh juga sempat ada satu cewek luar yang viral di TikTok. Aku lupa tapi namanya siapa. Dia tuh sempat ada di pokoknya video-video TikTok gitu lah. Dia karena ada ngejelekin satu tentang Indonesia dan jadi diserbu warga TikTok semua. Semua video di TikTok yang ada muncul muka dia pasti semua isinya hate speech. Itu ya sebenarnya pasti buat dia itu culture shock juga gitu. Wih gila ternyata masyarakat Indonesia segininya banget gitu ya kalau udah nge-hate orang tuh impact-nya gede banget ya. Dan kalau kita ngelihat juga banyak ya kayak misalkan artis-artis, jangan artis deh, orang biasa aja yang dia nggak sengaja gitu ya ngomong sesuatu dan ternyata orang ada yang tersinggung gitu sampai akhirnya nanti nangis-nangis klarifikasi segala macam gitu-gitu. Jadi itu masih banyak banget gitu ya. Ya Dayana, bener Dayana tuh jadi di hate banget gitu di TikTok. Jadi pokoknya gitulah orang Indo tuh kalau udah sekalinya nggak suka sama orang karena kita merasa kita solid gitu ya segala macam, jadi malah makin tambah-tambah komen lagi dan malah jadi ngejatuhin orang lain gitu. Itu sih paling. Oke, terima kasih Kak Adel. Gimana Kak Fabian? Maaf ya jawabannya agak singkat soalnya batas waktu.
Oke, Sudah terjawab Kak Fabian? cukup. Oke, terima kasih. Dan sesi tanya jawab sudah selesai, teman-teman. Mungkin kita bisa ke sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Soalnya sudah di akhir penghujung acara, mungkin teman-teman boleh di on cam yuk. Mau foto nih buat kenang-kenangan kita hari ini. Teman-teman mungkin foto bentar kayak gitu. Mulai ya untuk foto bersamanya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ginza. Aduh, ada yang telat on cam nih teman-temannya. Oke, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Sekali lagi, saya mewakili kelompok untuk berterima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan bercerita-cerita bersama kami, dan juga untuk para peserta yang sudah mau berpartisipasi ya, dan dari awal sampai akhir sekarang dari penghujung acara. Dan untuk yang membutuhkan sertifikat, harap untuk mengisi link evaluasi yang sudah diberikan oleh panitia nanti ya. Tuh, ada di chat. Kalau mau yang membutuhkan sertifikat, biar bisa nanti disombongin nih sertifikat. Canda. Nah, mungkin itu saja dari kami. Kalau sudah selesai mengisi form evaluasinya, para peserta boleh meninggalkan ruangan ini atau live meeting. Terima kasih teman-teman sudah membantu kita. Yeay. Terima kasih Kak sudah setiin. Terima kasih Kak Denis. This silence is killing me. Is it this how you wanna be? I know that I'm not me at times, but I just wanna feel alive.